Kalau kalian mengikuti perkembangan kasus ijazah palsu Pak Jokowi, khususnya yang berseliweran di media sosial per hari ini, pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan nama Rizmon Sianipar. Ya, dia adalah salah satu tersangka dalam kasus penyebaran informasi bohong soal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan belakangan ini entah karena merasa harus menyelesaikan misi dalam tanda kutip atau mungkin karena sudah terlanjur tenggelam dalam narasinya sendiri, narasi yang dibangunnya sendiri begitu, Rizmon kembali muncul mempertanyakan dasar penyetaraan ijazah Gibran. Rizmon tentu saja ingin membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu udah kelihatan banget. Tuduhan yang sudah berkali-kali dibantah, diverifikasi dan diperiksa oleh berbagai lembaga resmi. Tapi seperti film yang diputar ulang terus-menerus begitu, drama kasus ini tidak pernah selesai. Di mana kali ini yang datang dari Rizmon. Apa yang dilakukan oleh Rizmon, Roy Suryo dan kawan-kawannya tentu saja ingin menunjukkan ke publik, ke masyarakat luas bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan juga mulai menyeret nama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Indonesia yang saat ini sedang menjabat. Ia menuduh atau melemparkan semacam pernyataan bahwa Gibran ini tidak memiliki ijazah SMA. Tuduhan yang bahkan lebih mengherankan lagi karena perjalanan pendidikan Gibran itu kan sudah terdokumentasikan dan tidak pernah ada masalah sebelumnya. Tapi memang begitulah pola yang terlihat dari cerita-cerita Rizmon dan geng penuduh ijazah Pak Jokowi. Ia membuat rangkaian narasi yang tujuannya sudah sangat jelas, mendekonstruksi legitimasi kekuasaan Pak Jokowi dan Gibran atau yang sering disebut sebagai keluarga geng Solo. Istilah yang diulang-ulang seolah itu adalah fakta politik yang disepakati semua orang. Padahal jelas itu adalah istilah subjektif yang digunakan untuk menanamkan persepsi-persepsi tertentu ke kita semua, ke masyarakat. Narasi yang ingin dibangun adalah kesan bahwa Pak Jokowi dan Gibran hanyalah hasil dari rekayasa sistematis, bahwa pendidikan mereka diragukan, sehingga kekuasaan mereka juga otomatis diragukan. Dalam bahasa sederhana, Rizmon dan geng Roy Suryo CS ini ingin membuat pondasi kepercayaan masyarakat terhadap dua tokoh ini, Pak Jokowi dan Gibran, goyah. Dan mereka memilih jalur yang paling efektif, yang paling sensitif, yaitu ijazah. Masalahnya strategi yang mereka gunakan itu bukan hanya lemah, tapi sudah sangat transparan. Mereka merangkai cerita tanpa bukti yang konkret, membuat asumsi besar hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang tidak lengkap, dan menyampaikannya dengan nada yang seolah-olah mereka itu sudah mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Padahal kalau ditelusuri, semua bukti mereka itu kan selalu berakhir pada kalimat-kalimat ambigu yang tidak memiliki dasar. Dasar mereka ya hanya hasil analisis, kemudian pengamatan pada dokumen-dokumen fotokopian, dokumen sekunder lah ya, bukan dokumen asli atau utama. Lagi pula, hasil analisis itu kan hasil konstruksi, dan tidak pernah benar-benar ada yang otentik pada hasil konstruksi, namanya juga hasil konstruksi. Maka menurut saya yang terjadi, ya kemudian justru sebaliknya, bukannya meruntuhkan kredibilitas orang yang diserang, tapi malah semakin menghancurkan kredibilitas dirinya sendiri. Bukan hanya di mata publik, tetapi juga di mata hukum. Apalagi status Rizmon sendiri itu kan sudah jelas tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden Indonesia, Pak Jokowi. Ini artinya apa? Ini artinya setiap kata yang ia ucapkan sekarang, apalagi soal topik yang sama, misalnya ibarat menambahkan air panas ke panci yang sudah mendidih. Ia bukannya mematikan apinya, malah terus menambah bahan bakar. Kalau kita lihat secara utuh, cerita-cerita yang disampaikan oleh Rizmon itu kan sebenarnya punya pola yang sama. Ia selalu mulai dengan nada yang serius, lalu membawa suatu fakta aneh yang katanya ia temukan. Kemudian fakta itu ia pelintir sehingga seolah-olah ada skandal besar di baliknya. Ia membuat kesimpulan spektakuler, tapi proses menuju kesimpulan tersebut tidak pernah jelas jalurnya. Seperti melihat jalan lurus yang tiba-tiba berbelok ke tebing tanpa rambu. Dan masyarakat Indonesia itu kan sudah semakin cerdas dalam membaca informasi. Hoax mungkin bisa laku 10 tahun yang lalu, tapi sekarang orang itu kan udah semakin mudah mengecek kebenaran. Informasi sekarang sudah ada di mana-mana. Foto-foto masa sekolah, arsip, dokumentasi keluarga, alumni, guru, semua bisa diverifikasi. Dan ketika publik bisa melakukan itu semua, cerita-cerita liar seperti yang dibawa oleh Rizmon, itu kan tampak semakin jelas sebagai rangkaian klaim yang tidak kokoh.
Di sisi lain, ada hal menarik yang perlu kita bahas. Mengapa ia terus mengulangi cerita yang sama? Ini PR-nya, pertanyaan besarnya. Mengapa ia tidak berhenti walaupun sudah berstatus tersangka? Apakah ia benar percaya begitu pada narasi yang ia bangun sendiri? Atau sebenarnya ia hanya ingin terus viral atau diperhatikan? Bisa jadi keduanya. Bisa juga salah satunya. Tapi yang jelas, ia tampak terjebak di dalam labirin narasinya sendiri. Ketika seseorang terlalu lama memegang sebuah cerita, apalagi cerita yang ia bangun sendiri, ia bisa sampai pada titik di mana ia tidak bisa mundur lagi. Mundur artinya mengakui bahwa ia salah, dan itu berat banget. Apalagi di era digital, di mana jejak video dan pernyataan itu sudah ada di mana-mana. Akan tetapi, yang lebih penting untuk kemudian dipahami adalah konteks besarnya. Dalam dunia politik, apalagi menjelang atau sesudah kontestasi besar begitu, informasi adalah senjata yang paling mudah dipakai. Tuduhan soal ijazah adalah salah satu senjata paling tua di dunia politik. Di banyak negara pun sama, tapi selalu hal seperti ini itu hanya bisa bertahan kalau fakta pendukungnya itu kuat. Kalau tidak, ya ia hanya akan menjadi drama yang cepat dilupakan atau malah menjadi bumerang. Dalam kasus Rismon, bumerangnya ya sudah terlihat. Ia semakin dalam menghadapi proses hukum. Dan semakin banyak pihak yang menilai bahwa narasi yang ia bangun itu bukan hanya salah sasaran, tapi juga sembrono. Tuduhan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA misalnya, itu bukan hanya tidak logis, tapi juga benar-benar tidak terhubung dengan realitas. Seorang wakil presiden jelas melalui proses verifikasi berlapis-lapis sebelum kemudian bisa mencalonkan diri, apalagi terpilih. Tapi itulah sifat cerita konspiratif. Ia tidak harus masuk akal, ia hanya harus terdengar mengejutkan. Dan Rismon tampaknya bermain di ruang itu, ruang antara fakta dan fiksi yang kabur. Ruang di mana orang bisa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka sedang membongkar sesuatu yang sangat besar. Padahal mereka itu hanya memecahkan gelembung yang mereka tiup sendiri. Masyarakat mulai bisa melihat bahwa motif narasi itu bukan sekedar mengungkap kebenaran dalam tanda kutip, tetapi ingin menggoyang kepercayaan publik kepada Pak Jokowi dan Gibran sebagai dua figur politik yang sekarang memegang peran besar dalam pemerintahan. Satu bergerak di balik layar dan merupakan mantan presiden yang masih memiliki kekuatan elektoral sampai sekarang. Saya masih yakin itu. Dan yang satunya lagi duduk di kursi wakil presiden. Dengan membuat pondasi pendidikan mereka terlihat meragukan, maka legitimasi mereka sebagai pemimpin otomatis ikut diguncang juga. Tapi sekali lagi, narasi semacam ini itu tidak bisa berdiri selamanya tanpa bukti. Dan ketika bukti tidak pernah muncul, tidak pernah ada, cerita itu mulai roboh perlahan-lahan. Yang lebih ironis, justru Rismon lah yang kini berada dalam posisi yang paling sulit. Dia sudah diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, dan sorotan publik terhadap dia itu kan semakin kuat. Setiap video barunya itu bukan membuat masyarakat semakin percaya, tapi malah menambah daftar kejanggalan yang membuat banyak orang, kita semua, menggelengkan kepala, ya semacam tidak percaya. Di era digital, reputasi publik bisa jatuh lebih cepat daripada reputasi yang dibangun di dunia nyata. Dan untuk Rismon, keruntuhan itu sudah terlihat jelas. Ia mungkin ingin terlihat sebagai pejuang kebenaran, begitu ya. Tapi cara yang ia pilih membuatnya terlihat seperti penebar kebingungan. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang satu orang bernama Rismon Sianipar. Ini juga bukan sekedar tentang Pak Jokowi atau Gibran. Ini adalah tentang bagaimana informasi bisa dipelintir, bagaimana masyarakat atau publik bisa dibingungkan, dan bagaimana seseorang bisa terseret terlalu jauh oleh narasi yang ia bangun sendiri. Senjata makan Tuhan. Dalam era di mana semua orang bisa bicara, tantangannya bukan lagi mencari suara, tapi mencari kebenaran. Dan kebenaran bukan datang dari yang paling keras bersuara, tapi dari yang faktanya paling kuat. Kasus ini semacam menjadi pengingat buat kita bahwa apapun yang disampaikan di ruang publik akan selalu memiliki konsekuensi. Apalagi kalau menyangkut reputasi, integritas, dan nama baik seseorang. Tuduhan besar tanpa bukti itu bukan hanya berbahaya bagi yang dituduh, tetapi juga bagi penuduh itu sendiri. Dan untuk Rismon Sianipar, konsekuensi itu kini sudah datang
mengetuk pintu. Ia mungkin ingin menjatuhkan kekuasaan yang ia sebut sebagai keluarga geng Solo dalam tanda kutip, tetapi justru dirinya lah yang terpleset ke dalam prosesnya. Pada akhirnya, seperti kata pepatah lama, kebenaran tidak perlu berlari, kebohonganlah yang selalu sibuk dikejar-kejar. Dan dalam kasus ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat siapa yang sedang dikejar. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.